Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah, ikhwatifillah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, menggerakkan hati kita untuk mau bertolabul ilmi ya, dalam hal pengajaran Al-Quran, pembelajaran Al-Quran yang diperlukan oleh banyak saudara-saudara kita yang hari ini masih bermasalah dengan Al-Quran. Semoga dengan keikutsertaan antum di acara ini mengurangi jumlah kaum muslimin yang hari ini masih bermasalah dengan Al-Quran. Nampaknya seperti itu. Kalau nggak salah nanti Ramadan dikirim kemana gitu ya. Ya, tadi saya dengar sentingan dari Ustaz Fahri tadi. Ya. Nah, nanti bisa training, misalkan ditugaskan di Gunung Kidul, di Kulon Progo, atau di Merapi sana. Nah, inilah senjata yang kita pakai, insya Allah. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa mari selalu kita junjungan kepada qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya kita beriktiba dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Ikhwatifillah, langsung saja ya. Saya itu training biasanya pagi sampai jam 3, tapi ini sampai zuhur saja. Berarti lah ada berapa jam yang dipangkas. Makanya saya mengajak antum ngebut trainingnya, mau? Ya, artinya di training ini nanti antum ya agak sedikit konsentrasinya ya. Jadi mau full speed ya, supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Tapi tidak seperti itu ya. Yang jelas saya akan berusaha menerangkan semaksimal mungkin dengan waktu yang terbatas dan antum dapat ilmunya. Karena antum mahasiswa, jadi bisa diajak lebih apa? Lebih smart ya. Oke, alhamdulillah, langsung saja ya. Ini kita kasih judul training metode Sakifah ya, Selasa 1 Mei 2018 di Ma'had Ali bin Abi Thalib. Sebelum saya ke arah training ini ya, alhamdulillah ya, lewat buku ini kita mempunyai beberapa komunitas. Yang jelas komunitas-komunitas ini akan kita ajak membuat sebuah program yang alhamdulillah sudah sering saya sosialisasikan, yaitu menuju Indonesia bebas buta huruf Al-Quran. Nah, kita mempunyai namanya KPGN, Kafilah Pembelajar Al-Quran Nusantara. Jadi komunitas para pengajar Al-Quran seluruh Indonesia. Jadi di mana saya training, di situ saya mencetak para relawan-relawan yang peduli terhadap Al-Quran. Saya baru datang tadi malam jam 10 dari Lampung. Ya, makanya ini slide ya udah apa adanya dulu, enggak apa-apa, belum sempat kita rubah ya kan. Terus kan lagi insya Allah kita ke Bukit Tinggi ya, tanggal 5 ini. Terus nanti awal Ramadan kita mempersiapkan dai-dai yang kita kirim di beberapa pulau, khususnya Kalimantan terutama yang paling banyak ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tadi saya dengar dari Ustaz Fahri ya, nguping ya, karena saya nggak ada di sini. Kalau di sana kan posisinya nguping ya, kalau di sini kan peserta. Nguping kalau nggak salah antum nanti akan dibuat macam bentuk komunitas Sakifah di sini, dan salah satu tugasnya adalah membantu kaum muslimin juga ya, sama ya, cuma beda nama saja, ininya sama. Oke, sudah siap? Langsung ya kita mulai ya. Nah,
Ini program yang selalu saya usung, Indonesia Mengaji. Ya, karena sudah banyak orang mengusung nama Indonesia. Contoh, Indonesia Menghafal. Identik dengan siapa ini? Ustaz Yusuf Mansur. Indonesia Berzikir. Ada. Indonesia Bersolawat. Nah, Indonesia Mengajar. Ada. Betul. Indonesia Bergoyang. Atau Indonesia Hebat. Nah, kita mencoba Indonesia Mengaji. Belum ada toh? Nah, kalau sudah ada ustadz lain, saya mungkin mundur. Nah, bersama antum semua inilah kita akan mewujudkan Indonesia Mengaji. Yaitu apa? Membuat kaum muslimin yang hari ini bermasalah dengan Al-Quran sudah tidak bermasalah, khususnya dalam hal tanda pembelajaran membaca Al-Quran. Mengapa harus Indonesia Mengaji? Ya, di surat Al-Furqan, ya, ayat ke-30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dijauhi, sesuatu yang ditinggalkan. Jadi ini sudah diprediksi oleh Rasulullah ketika wahyu itu masih berada di kalangan para sahabat, tapi Rasulullah sudah memprediksi bahwa suatu saat nanti kaum muslimin ini akan meninggalkan Al-Quran. Nah, kenyataannya hari inilah kita di zaman itu. Nah, saya pernah mendapatkan survei tahun 2013 Badan Pusat Statistik, ya, mengatakan, ya, 54% umat Islam di Indonesia buta huruf Al-Quran. Artinya apa? Kalau populasi umat Islam di Indonesia ini ada 200 juta, berarti ada 100 juta lebih yang tidak bisa baca Al-Quran. Kalau antum punya jiwa bisnis ini peluang yang menggiurkan. Antum bisnis madu, belum ada yang orang butuh madu, 100 juta butuh madu, dan tidak ada pemain, tidak ada pedagang madu selain antum. Kira-kira gimana? Nah, gitu loh, ya kan? Nah, ini adalah peluang. Nah, ini peluang ini saya tawarkan ke antum Mahat, ya, mahasiswa Mahat Ali bin Abi Thalib, ya kan? Siap dan? Nah, ada 100 juta lebih. Oke, apakah buta huruf Al-Quran juga terjadi di wilayah kita? Oke, di area Jogja lah. Terjadi nggak kira-kira? Oke, ya, kalau memang terjadi, ya, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Saya nggak mau kalau tanggung jawab kita. Saya maunya menjawab, antum yang nanggung. Jadi saya udah jawab, tanggungan di antum. Artinya ini tanggung jawab siapa? Yang jelas ini tanggung jawab pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, pemimpin kecamatan, pemimpin desa, pemimpin rumah. Ini tanggung jawab itu pokoknya, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang saya tidak akan berbicara Indonesia, ya, itu terlalu berat. Uang mikir buku jilid pertama aja belum lulus ya. Bukunya pakai apa nih sampai hari ini? Buku sini. Oh, silsilah ya. Silsilahnya belum rampung toh. Masa mikir Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan saya ubah. Apakah buta huruf Al-Quran di Jogja? Nah, Jogja ya konteksnya ya. Bisa diatasi? Kok nggak yakin? Saya ulang sekali lagi. Apakah buta huruf Al-Quran di Jogja bisa diatasi? Yang jawab bisa angkat tangan. Nah, oke, yang nggak angkat tangan berarti apa itu? Hah? Yuk angkat tangan ini. Insya Allah pun juga angkat tangan. Nah, gitu loh, masuk harus bahasa Arab. Nah, oke, terima kasih. Kayaknya 100% yakin buta huruf Al-Quran di Jogja bisa diatasi. Ya. Jadi seperti ini ya. Bisa buta huruf Al-Quran di Yogyakarta bisa diatasi dengan peserta ini. Ya? Oke. Saya lanjut. Kalau ini tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab antum bisa diatasi, tadi orang nggak bisa baca Quran, apa yang antum lakukan setelah ini? Apa? Sini dulu saya nanya ini, nggak nanya sana. Gimana? Apa yang antum lakukan nih? Mengajarkan maksudnya. Antum
Sama semua sepakat? Oke, kalau sepakat semua, saya lanjut. Saya tanya, ya kan? Apakah atau mengajarkan membaca Al-Quran kepada orang dewasa dalam waktu 3 hari bisa baca Al-Quran, susah apa mudah? Susah. Yang jawab susah angkat tangan. Oke. Lalu yang belakang dulu, yang jawab susah angkat tangan. 90%, 99% menjawab susah. Yang laki, yang Ikhwan, susah apa mudah? Susah. Yang susah angkat tangan. Oke. Kayaknya saya berdiri di hadapan orang-orang susah ini. Nah, ini yang nggak nyambung itu di sini. Apakah bertahan Al-Quran di Jogja bisa? Caranya gimana ngajar? Sekarang saya tantang mengajarkan baca Al-Quran kepada orang dewasa dalam waktu 3 hari. Susah apa mudah? Susah. Gimana ini? Nyambung nggak ini? Nah, nggak nyambung gitu. Inilah kenyataannya seperti itu. Ya, kita lanjut. Ini orangnya. Kalau lihat orangnya tambah susah. Loh, memang yang mau belajar itu modelnya kayak gini. Nah, ini saat ambil foto sudah 67 tahun. Ayo, ya tambah susah. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kesimpulannya mengajarkan Al-Quran kepada orang dewasa susah. Di otak antum itu ada 2. Ingin memberantas buta huruf Al-Quran, tapi ada susah. Inilah yang akhirnya mending diem aja nggak melakukan apa. Antum memutuskan hadir di sini, berarti antum akan membuat satu gerakan yang melejit untuk diri antum sendiri. Kan gitu. Tapi kenapa kok susahnya di bawah? Nah, ini yang jadi masalah. Oke, ya kita lanjut. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Antum kan pengen berantas buta huruf Al-Quran. Tadi di kepala antum ada pikiran susah. Nah, selama mindset di kepala pengajar Al-Quran, maaf sebenarnya, pertanyaan ini saya tanyakan guru seluruh Indonesia. Ya, dari NTB sampai Aceh sana, setiap saya tanyakan, semua menjawab mengajarkan Al-Quran kepada orang dewasa susah. Iya. Nah, inilah penyebabnya buta huruf Al-Quran di Indonesia nggak bisa teratasi lah. Pikirannya seperti ini lah kurang lebihnya. Ya, oke, lanjut. Kalau mindset kita masih seperti ini, kira-kira buta huruf Al-Quran di Indonesia bisa diatasi nggak? Tidak akan bisa diatasi. Buktinya setiap saya tanya di sana, di sini jawabannya susah. Oke, lanjut. Mengapa? Ya, menganggap susah mengajarkan Al-Quran itulah penyebab buta huruf Al-Quran di Indonesia tidak teratasi. Itu salah satu penyebab utamanya. Ya, tolong dicatat di sini. Oke, langsung saja. Ya. Nah, ini anggapan orang awam. Ketika antum nanti ngajak mbah-mbah belajar ngaji, di antara jawabannya seputar ini. Tidak ada waktu, itu bagi orang kota karena sibuk. Ya. Setua ini mana mungkin bisa. Ini kadang yang orang kota juga kadang orang desa. Aku wis tua nak, wis gak nyandak pikirannya nak. Nah, nanti saja. Ini yang masih ragu-ragu. Apa ya bisa setelah ini saya bisa ngaji? Malu gengsi dia. Seputar inilah kalau kita nanti ngajak orang belajar ngaji. Makanya ada trik bagaimana membuat orang tidak malu belajar ngaji. Nah, nanti kesampaian apa enggak, nanti materinya enggak tahu. Ya. Kita lanjut. Nah, guru ngajinya juga sama. Sulit, susah. Yang diajari kok mbah-mbah wis untune wis gak genep. Nah, kan enggak begitu menarik toh. Lebih menarik anak-anak yang imut-imut toh. Nah, ini muncullah bosan dia nanti. Masa ngurus enggak punya gigi, nah cedelkan di mana ujung lidahnya ini. Nah, ini jadi kasus lagi nah. Ya, oke ya. Nah. Jadi kalau gurunya saja berpikir susah mengajarkan membaca Al-Quran, kira-kira muridnya gimana? Lebih susah. Nah, ketemu toh pikiran susah, ketemu guru yang berpikir susah, klop, akhirnya ya udah nggak usah ngaji aja. Itulah yang terjadi. Sudah ketemu ini? Oke, kembali sini dulu ya. Saya ingin menegaskan sekali lagi. Menegaskan sekali lagi, ya.
Oke. Kalau seorang guru di kepalanya ada dua versi seperti ini, pasti saya jamin tidak nyaman. Ya kan? Nah, saya kasih dua opsi supaya pikiran kita nyaman. Silahkan diambil opsi ini. Supaya kita nyaman, opsi pertama, ya, karena sebagai guru, ya ini, kan nggak nyaman nih, ada orang banyak nggak bisa ngaji, padahal kita mahasiswa di salah satu perguruan yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar bahasa Arab, tetangga kita nggak bisa baca ngaji, teman kita nggak bisa ngaji, menantu kita, kok menantu apa? Calonnya nggak bisa, ya mertua nggak bisa lah. Masa kan nggak nyaman ini, lah kan saya buat nyaman antum sekarang. Pengen nggak? Pengen nyaman nggak pikirannya? Oke. Opsi pertama, kalau pengen nyaman satu, nggak usah ngurusi orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Memang gue pikirin. Mau diambil ini? Ya, nggak mau. Berarti tetap mau ngurusi orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Oke, opsi kedua, buang pikiran susah dari kepala antum yang antum jawab tadi. Mau? Sudah dibuang pikiran susahnya? Benar sudah? Oke, saya tes yang bagian belakang. Mengajarkan membaca Al-Quran kepada nenek-nenek 70 tahun dalam waktu 2 hari bisa baca Al-Quran, susah apa mudah? Yang jawab mudah angkat tangan coba. Alhamdulillah, yang nggak angkat tangan tuh masih eman dengan susahnya itu. Ada nggak? Oke, alhamdulillah lumayan ini. Yang laki-laki yang eman mengajarkan baca Al-Quran kepada mbah-mbah, ya, 75 tahun, 2 hari bisa baca Al-Quran, susah apa mudah? Yang jawab mudah angkat tangan. Ada yang pura-pura nulis, jadi pura-pura nyaut di awal katakan, nggak tahu. Oke, terima kasih. Berarti alhamdulillah. Jujur, sebetulnya saya sedang menginstal otak antum ini. Kalau saya mau install di depan kan nanti malah takut kalau error ya. Nah, alhamdulillah berhasil ini. Berarti program Sakifa ini bisa langsung dengan mudah insya Allah. Karena ketika saya menginstal ini, wah berpikir susah, ini perlu perdebatan dulu. Anggap saja belajar metode Sakifa ini kayak antum ngambil ya, menginstal salah satu program yang ada di Android. Oke, contoh di Play Store milih apa? Ya, klik. Nah, yang antum pikir apa ketika ngeklik? Mikir nggak? Tahu saya yang antum pikir, gratis apa bayar? Nah, itu yang pertama pikir. Gratis, nggak ambil pusing, klik. Tulisan banyak, next aja nggak mikir toh? Oke. Insya selesai. Itu akhirnya bisa diaplikasikan toh. Nah, tolong metode ini juga seperti itu. Nuruti saja apa yang nah, kan udah berhasil toh masanya. Programnya itu sudah masuk di otak kita, di memori kita. Jadi nanti akan lebih mudah kita menjalankan program ini. Tapi kalau antum masih menolak, susah. Tak terangin kayak apapun tetap berpikir susah. Nah, itu ya. Oke ya, saya ketemu ya. Alhamdulillah. Langsung saja. Ya, ini sudah tadi. Nah, ini saya lewati saja karena nggak perlu ini. Saya lewati. Udah. Nah, ini untuk yang masih nganggap susah. Kenapa menjawab susah? Ya, karena belum tahu ilmunya toh. Nah, sekarang sama-sama nggak tahu ilmunya. Apakah yang jawab mudah tahu ilmunya? Yang jawab susah tahu ilmunya? Sama-sama tidak tahu. Antum tadi milih mana? Tadi sebelumnya, nah gitu, sama-sama nggak tahu, mending ambil yang ringan, ya kan? Belum tahu kok ambil yang susah, lah udah repot, itu mesti malas untuk bergerak, itu mesti seperti itu. Oke, lanjut saja. Jadi meskipun belum tahu ilmunya, tetapi tetap harus yakin mengajarkan Al-Quran itu mudah. Tolong dicatat ini. Meskipun belum tahu ilmunya, cara mengajarkan membuat orang dewasa bisa baca Al-Quran dalam waktu singkat bisa baca, tetapi tetap harus yakin mengajar Al-Quran itu mudah. Yakin dulu pertama kali, itu kalau saya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagi calon guru dan murid, ya, pemikiran ini harus sinkron. Kalau tadi ketika antum jawab susah, murid kan juga berpikir susah, betul nggak? Nah, sekarang ketika antum sudah berpikir mudah, tolong pemikiran mudah belajar membaca Al-Quran dalam waktu singkat ditularkan kepada murid yang mau. Jangan ditakut-takuti, jangan inilah, harus murid dan guru harus dua-duanya berpikir mudah. Kan ketemu ini sinyal, ya kan? Oke, lanjut.
Apa itu metode Sakifah? Langsung saja. Metode Sakifah adalah sebuah metode alternatif pembelajaran bacaan terus Al-Quran yang dirancang khusus untuk orang dewasa yang sibuk dan tidak punya waktu. Jadi metode ini didesain untuk orang dewasa. Karena apa? Karena tertulis 5 kali pertemuan bisa membaca Al-Quran. Insya Allah cukup menarik untuk membuat orang bergerak dan membuat keputusan. Tapi kalau ditulis metode Sakifah 50 kali pertemuan bisa baca Al-Quran, ngitungnya susah. 50 itu pakai jari pun pinjam jari temennya. Tapi kalau 5 kali pertemuan cukup 1 jari. Berarti kalau ngajinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, oke, tidak masalah. Nah, ini kan membuat orang mengambil keputusan. Ya, oke. Bisa baca Al-Quran setiap pertemuan 1,5 jam. Oke, lanjut. Not for children under 10 years old. Tidak boleh diajarkan anak-anak. Hari ini antum megang TPA, ya. Di mana-mana tolong, tidak usah direhab, nggak usah diganti dengan metode Sakifah. Karena segmennya berbeda. Segmen Sakifah adalah untuk orang dewasa, segmen ini untuk segmen metode anak-anak ya untuk anak-anak. Jadi ini tidak untuk semua segmen. Langsung saja. Sekarang 5 kali pertemuan bisa baca Al-Quran. Perhatikan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Qolat qola Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Al-mahir. Oke. Ini artinya luas dalam konteks kita ini membaca Al-Quran. Bil Quran, mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama para malaikat dan utusan yang mulia. Nah, perhatikan yang di sini. Walladzi yaqra'ul Quran. Ternyata ada orang yang membaca Al-Quran wa yatata'fi. Membaca Al-Qurannya terbata-bata. Kenapa terbata-bata? Wa huwa alaihi syak. Karena di atas kepalanya atau di dalam kepalanya syak. Apa syak? Ada yang tahu syak? Nah, ini menerjemahkan ke umat ya paling gampang. Bapak lagi bangun rumah nggak? Nah, ada istilah sak nggak? Kalau orang membangun rumah biasanya kemasukan ada bahasa sak apa? Semen. Kenapa dia susah membaca Al-Quran? Karena di atas kepalanya itu semen, sak semen. Berat apa ringan? Syak kita aja berat. Kata Nabi, lahu ajroni, baginya 2 pahala. Nah, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'fi. 5 kali pertemuan ini marhalah yatata'ta, bukan marhalah mahir. Kalau antum sekarang lancar, kenapa? Sudah berkali-kali antum masalahnya. Ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali. Sementara Simbah tadi, ya, 50 tahun belum pernah buka Al-Quran. Seminggu buka Al-Quran, ya di sini dong marhalanya. Tapi ini sudah cukup membuat hatinya gembira, hatinya senang, ya, untuk melanjutkan proses belajar Al-Quran dia. Inilah yang kita ambil dari hikmah dari hati orang yang ingin rindu dengan Al-Quran, belajar sekilas kok langsung ya tak luar biasa senangnya. Makanya antum yang bujang-bujang ini ngajar Sakifah ini efek sampingnya luar biasa. Loh, saya udah puluhan tahun, karena ini setahun dong kasus-kasus ini. Banyak laporan ini seperti ini. Ya, mahasiswa sini pun juga ada. Ya, yang di Sanggo itu dilempar atau memang pilihan dia, Pak Wahri? Harus. Ya, entah alumni keberapa Anda tahu, dia disanggo sampai dikuliahkan S2 dan sebagainya, ya kan? Nah, sekarang udah tetap sana, udah lama nggak kontak saya. Dan di sini ya pelatihan entah keberapa, yang pertama atau yang keberapa, ya, namanya kalau saya Asad ya namanya ya. Oke, langsung saja. Nah, ini konsep ini tolong dicatat. Konsep ini tidak ada di metode lain. Ya. Di metode Sakifah kita mempunyai konsep yang kita pakai adalah mendahulukan yang terpenting di antara yang penting. Apa maksudnya? Mengajarkan Al-Quran untuk pemula ini ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang terpenting. Memang semuanya penting, tapi di antara yang penting tadi ada yang terpenting. Itu yang harus antum ketahui. Kalau tidak diketahui nanti bermasalah. Oke, nanti saya terangkan berikutnya.
membuat belajar Al-Quran menyenangkan. Suasana belajar itu dibuat sesantai mungkin, sesimpel mungkin, dan tidak memberatkan murid tadi. Ya, nanti seperti itu. Ya. Oke, langsung. Tolong dijawab. Tahapan apa yang terpenting untuk mengajarkan membaca Al-Quran? Yang terpenting nih yang saya tanya. Mengajarkan tajwid, penting atau terpenting? Penting. Ada yang jawab terpenting? Ustaz, apa? Terpenting? Kalau terpenting pertanyaannya, huruf saja belum hafal, ngajari tajwidnya itu gimana? Ketemu nggak? Berarti lumayan, antum bisa ngajari ini, meskipun tajwid belum menguasai, karena memang belum saatnya diajari tajwid. Huruf belum hafal, emang bisa ngajari orang nggak bisa baca Quran tajwid? Oke ya, berarti jangan sekali-kali ngajari pertama kali masalah tajwid, ya tinggalkan dulu. Penting tapi bukan terpenting untuk pemula. Berikutnya, makhorijul huruf. Nah, penting atau terpenting? Karena apa? Ya, kalbun dibaca kalbun, khoir dibaca hair. Nah itu kan, berarti penting atau terpenting? Artinya berubah loh. Oh, terpenting. Nah ini di sini ya. Oke, cerita nggak apa-apa. Ini ceritanya selalu saya ulang-ulang karena ini bermanfaat. Ya, ada orang Sulawesi? Ada ya. Oh, mana Sulawesinya mas? Gorontalo. Oh, Kendari. Ya, oke. Maaf, pakai ini sebentar ya. Oke lah, nanti gini aja ya. Nanti aja. Beda. Orang Bugis, ya, huruf ro itu disebut ra atau ro? Ra ya, oke. Ceritanya, tapi ini kasusnya di Palopo. Ya, saya ngajar seorang ibu-ibu tapi kontraktor dia, ya kan? Ketika saya ajar, ketika ketemu huruf ro dia mesti ra. Akhirnya saya ingatkan, Bu, ini bukan ra, tapi ro. Apa kata dia? Maaf Ustaz, orang kita tidak bisa bilang ro, bisanya ra. Nah, orang kita orang Bugis bu masih tidak bisa bilang apa ro. Lah ibu bilang tadi, udah, ya. Saya ingatkannya begitu saja, ya kan? Terus, kalau suami ibu pagi-pagi minum kopi sambil apa ini? Merokok Ustaz. Kenapa tidak merokok? Itu, ya kan? Nah, tidaklah mas seperti ini apa yang terjadi? Dia itu sudah ngaji pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelimanya baca Al-Quran. Nah, ini yang kelimanya baca Al-Quran, ya kan? Setiap dia ngaji itu kan mesti ketemu huruf ro ini. Dia suka curhat, Ustaz, suami saya kok nggak setuju Ustaz kalau huruf ra diganti ro, katanya ini intervensi orang Jawa. Nah, itu seperti itu ya. Akhirnya apa? Habis itu kelima seharusnya baca Quran, dia nggak datang. Tapi saya nggak berpikir apa-apa. Husnudon saja, mungkin lagi arisan. Keenam sama, nggak datang. Ketujuh nggak datang. Oh, saya ingat dia diskusi masalah huruf ro ini. Oh, gara-gara huruf ro ini orang nggak jadi ngaji ini. Nah, itu satu kesimpulan untuk wilayah sana. Di Jawa kasusnya beda lagi. Ketika kita ngajari mbah-mbah, nah, nih, kalau memang makhorijul huruf itu terpenting, ya ini penekannya di sini. Saya kan tidak memaksa ini, tapi dampaknya dia nggak ngaji. Sekarang kalau di Jawa, maaf, ya, mbah niki nopo mbah? Niki do, simbah do, mbah do. Nah, pecah. Ini suasana ini ngajak ngaji atau ngajak dulu? Gara-gara apa? Huruf? Gara-gara makhorijul huruf. Lah, orang ketika mengajarkan ngaji untuk pemula, ini kan zaman dulu, ya zaman saya, zaman Ustaz Fahri dan mungkin ada beberapa bapak-bapak itu dulu pakai juz amma Pak ya. Itu huruf harus benar. Makanya belajar ngaji dulu itu sangat menyedihkan, mesti ada air mata keluar. Benar itu. Ya, gara-gara model seperti ini ngajarinya. Nah inilah yang akan kita rubah pola ngajarkan ke orang tua. Kalau antum sih masih enak, ngajinya bisa pakai ikro, ustazahnya cantik-cantik, anunya ganteng-ganteng ustadznya, gitu kan, senyum aja terus, tahu masalahnya? Nah nanti hari ini kewajiban antum ngajarin mbah-mbah nanti,
Oke, kita lanjut. Ya. Mengenal 28 huruf hijaiyah. Penting atau terpenting? Terpenting. Oke, kalau jawab penting terus mau ngajar apa? Ini mengenal, belum menguasai. Mengenal kan boleh lupa. Ya, terpenting. Ya, oke. Tanda baca penting atau terpenting? Penting. Berarti ngajarin nggak pakai harokat. Nah, ini juga terpenting. Oke. Tahsin? Penting. Oke. Boleh nggak dibarengkan? Ya silahkan saja. Nanti kan yang dihafal lagunya hurufnya nggak dihafal. Kalau tahsin kan ada metode dari awal apa namanya langsung ada iramanya. Anak-anak sih nggak masalah. Ya anak-anak nggak masalah. Saya tidak membicarakan anak-anak. Kalau orang tua ini yang bermasalah nanti. Ya. Oke. Jadi yang terpenting adalah mengenal sama tanda bacanya tadi. Oke. Kita lanjut. Oke, apakah metode sudah terbukti? Udahlah, saya nggak mau bicara ini, ya. Yang jelas, alhamdulillah kita sudah sosialisasi seluruh Indonesia dan sekarang kita punya gerakan bareng yaitu ingin menuju Indonesia bebas buta huruf Al-Quran. Alhamdulillah ditambah amunisi 70 orang ini untuk wilayah Jawa. Syukur-syukur nanti lulus, siap keluar Jawa masih ada komunikasi, insya Allah, ya kan? Seperti itu. Makanya komunitas saya boleh dimasukin Ustaz Fahri. Di grup tadi saya boleh dimasukin supaya untuk perkembangan, tapi saya harap grup tadi khusus membahas masalah Al-Quran. Jangan masalah apa namanya, masalah-masalah yang ya memang dakwah bagus, tapi kita usahakan fokus di sini karena grup lain pun juga seperti itu masalahnya. Nanti kalau ini grup ini bebas, jadinya malah sama aja dengan grup lain gitu ya. Oke, sampai di sini saja ya. Testimoni banyak, nanti saya malah bicara testimoni. Sekarang sebelum saya masuk ada pertanyaan seputar ini dulu, silahkan. Ya, monggo Ustaz. Mau tanya untuk misalnya kita sudah mendampingi sampai jilid 3, jilid 4. Apakah ini juga nanti bisa kita restart gitu? Jilid 3, Iqra maksudnya? Iqra, ya. Oke. Gini, sebetulnya ya kan, jilid 3, jilid 4 kan kalau dimasukkan Al-Quran sudah toh? Ya kan? Nah, cuman di metode itu kan istilahnya ketika lulus ini perfect ya langsung baca gitu toh. Nah ya sudah sih nggak masalah ya, nanti kalau masuk ke Sakifah malah langsung Al-Quran nanti malah. Nah meskipun mungkin di jilid 3 dan 4 itu kalau nggak salah sudah dibahas tasdid atau belum nggak tahu ya. Ya saya lupa saya. Udah belum ya, nanti tinggal sukun tasdid udah selesai lah, langsung praktek. Jadi kekuatan di metode ini adalah di prakteknya Pak, gitu loh, bukan di selesai terus lancar kayak ini, bukan, beda, ya kan seperti itu. Kalau gini aja, kira-kira kalau antum lihat dia sudah nyaman dengan jilid 3 dan 4, terus sampai berikutnya nggak masalah. Tapi kalau ngelirik sama temennya pakai metode di Al-Quran, padahal baru berapa kali, kok aku jilid-jilid 4 guna cilik kayak anaknya, nah itu nanti jadi masalah, gitu ya. Nah nanti dilihat aja. Dia gimana? Tapi kalau ingin besusu biasanya orang tua itu kalau sudah buka Al-Quran itu senangnya luar biasa, kayak tambah amunisi untuk dia lebih semangat lagi belajar. Tapi kalau cilik, orang pas ngaji anaknya lewat aja ngajak ngobrol ustadznya kok kadang, ya kan? Anaknya pergi ngajak, ayo Ustadz ngaji lagi Ustadz. Anaknya muncul lagi ngajak ngobrol lagi ya, seperti itu kasusnya ya. Saya juga punya pengalaman masalahnya. Oke ya. Yaudah, nggak ada pertanyaan ya, kita break, silahkan sebaiknya dinikmati. Saya minta waktu 5 menit, saya persiapkan untuk materi ke arah buku ini ya. Bentar.